memang yang sangat menarik ya untuk dibicarakan, dibahas gitu. Karena kalau kita refresh lagi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hasan beberapa hari yang lalu adalah dua major functions dari bisnis itu adalah menurut Om Peter siapa tuh? Peter Drucker itu adalah marketing and innovation gitu. Nah, karena di dalam marketing ini luas banget nih cakupannya gitu kan. Benar nggak tuh Mas Asnan? Kalau Benar banget, Mbak Ida. Makanya iya nggak selesai 7 hari 7 malam. bisa bisa kalau dari pengalaman saya dulu sebagai praktisi marketing ya, ada dua kegiatan lah ya yang kita lakukan itu adalah tactical dan brand. Jadi di bawah marketing itu whether tactical atau brand yang kita lakukan activitiesnya. Ujungnya semuanya mengerucut incremental revenue. Ujung-ujungnya duit gitu ya, revenue. Apapun yang kita lakukan gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa di dalam bisnis itu yang major adalah marketing dan innovations, that's true gitu. Itu yang di dalam real things itu yang dilakukan para pebisnis gitu. Karena cakupannya sangat luas marketing dan innovation itu. Kalau kita refresh sekali lagi yang sudah disampaikan waktu kita bahas mengenai brand dan branding dan brand activation, bahwa branding itu kan udah masih ingat ya bahwa brand itu tidak sekedar logo, tidak sekedar grafis, tidak sekedar website atau apa, tetapi brand adalah mencakup experience, proses yang membentuk sebuah reputasi dalam consumer mind. Jadi itu yang dimaksud dengan branding. Kalau kita hubungkan lagi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ari kemarin, bahwa yang dibutuhkan customer itu adalah experience untuk menuju kepada trust kepada produk kita, produk and service kita. Jadi experience yang dialami oleh consumer atau customer kita itu sangat penting demi keberlangsungan produk dan bisnis kita. Nah, experience itu harus kita identifikasi, harus kita bentuk, harus kita sampaikan kepada customer. Kalau tidak kita sampaikan dengan benar kepada customer, maka mereka akan membuat sendiri experience itu. Nah, ini yang sesuatu yang tidak bisa dikontrol, ini yang membahayakan dalam bisnis kita gitu. Jadi segala upaya yang kita lakukan itu adalah untuk memberikan experience kepada customer atas produk dan service kita sehingga membangun trust kepada produk dan service kita. Kalau sudah trust itu terbentuk pada customer, ya udah akan lebih mudah untuk itu tadi revenue yang kita tuju gitu. Jadi kalau kita untuk membentuk experience dari customer itu, kita harus ingat lagi apa yang harus kita gali dalam brand produk and service kita. Mungkin bisa kemarin tuh yang agak telat tayang itu kita mengingatkan lagi, bisa dibantu nggak Mbak Aslis brand DNA kita nih. Gini Mas Hasnan, kalau kita lihat brand itu di dalamnya tuh soul of the brand itu apa sih gitu ya. Jadi ketika kita membicarakan brand, apa yang harus kita lakukan dengan brand kita, hal ini yang harus kita perhatikan. Mana deh, bisa share screen nggak brand DNA-nya? Nah, jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu aktivitas terhadap brand kita,
kita harus lihat brand personality kita nih bagaimana, ya sudah sesuaikah dengan target market kita, warnanya, grafisnya itu yang kita ngomong ini. Jadi logonya itu udah sesuai belum, dan cara bicara kita atau cara komunikasi kita udah sesuai belum dengan customer kita. Terus kita juga memperhatikan hal di luar itu, consumer view yang ada di luar brand kita. Jadi kita harus lihat yang mendekatkan brand kita ini kepada customer kita nih apa. Jadi jangan hanya melihat dari kita produknya ini seperti ini, tetapi itu kita kembali lagi ke pain and gain. Kalau kita lihat dari empathy map, yang dibutuhkan customer kita tuh apa untuk mengurangi pain-nya dan menambah gain-nya. Nah, dan kemudian juga internal beacon. Internal beacon ini kita sebagai pemilik brand, karyawan kitanya itu juga harus punya ini sendiri, kebanggaan sendiri juga, keyakinan sendiri juga bahwa brand kita ini bisa bermain di pasar yang kita tuju. Jadi seperti itu, kalau kita mau melakukan marketing activities, kita harus perhatikan hal-hal yang melingkupi brand dari produk dan service kita atau service kita itu, gitu. Gimana nih Mas Asnan menurutnya? Benar Mbak Ida, jadi bikin brand itu istilahnya nggak asal-asalan lah berarti ya. Ada prosesnya, ada prinsip-prinsipnya, ada konsep-konsepnya gitu. Jadi bukan cuma nama yang sekedar kalau mungkin buat eye catching atau yang penting gitu. keren, yang penting didengarnya asik. Nah, jadi buat yang baru mau mulai bikin startup atau bikin produk baru ya, brandnya kalau menurut ini tadi framework yang di-share sama Mbak Ida ini harus dipikirkan, walaupun bukan berarti jadi sampai harus riset sampai, terutama yang pemula ya, mungkin nggak harus market survei besar-besaran atau consumer insight yang sangat intensif, tapi tetap prinsip-prinsip ini dipakai nih yang di-share Mbak Ida ini. Harus ada personality-nya, ya milih warnanya, milih consumer views-nya, semuanya harus dipertimbangkan. Saya rasa ini relevan untuk baik yang udah established atau yang baru mau bikin brand nih ya Mbak Ida ya. Betul. Jadi kita ada track-nya tuh, kadang-kadang kan kalau kita udah kerja kadang-kadang suka lupa ya. Wah, yang diurusin, wah keren nih logonya nih, udah ini banget nih gitu kan. Nanti suka lupa sama yang hal-hal yang lain. Cocok nggak? Keren menurut kita, cocok nggak sama marketnya gitu kan? Kadang-kadang bakal kelihatan nggak gitu. Nah kalau kita sudah ini sudah tahu mengenai apa yang ada nih. Manusia kan punya DNA, brand juga punya DNA gitu ya. Jadi apa yang harus kita gali dari brand ini, baru kita. Nah kalau kemarin kita bahas itu, yang kita tuju untuk brand ini nggak sekedar cuma disukai gitu loh, Mas Asnan. Brand ini yang kita tuju ujungnya adalah supaya brand kita itu dicintai, being loved gitu. Kalau sudah love itu bukan biasanya ya, menurut survei, sudah customer kita itu akan mencarikan customer lagi buat kita. Mereka tidak akan memperhatikan harga, karena mereka sudah, kalau love itu kan udah trust di situ, udah loyalty di situ, udah semua, the whole things gitu. Jadi yang kita tuju adalah brand love. Nah, untuk menciptakan mencapai brand love itu ada lagi yang harus kita perhatikan, tahap-tahapannya. Bisa di-share yang ini deh, yang ada how can you generate more to love your brand. Ya, sambil nunggu slide-nya Mbak Ida, ini kalau buat yang adik-adik yang baru mau mulai membuka bisnis atau startup gitu ya, itu berarti step pertamanya untuk mereka bisa dapat brand yang tadi ya, yang memenuhi elemen tadi, kira-kira pertamanya dari mana ya Mbak? Nanti mungkin bisa di-share sambil sekalian nerangin ini, biar ada ide mereka
mulainya dari mana ya saya ya? Apa nyari idenya, nyari ilhamnya itu dari mana gitu. Nah gitu. Hmm. Eh, jadi saya ingat kalau kalau ditanya itu brand dulu apa produk dulu sih gitu ya Mas. Biasanya suka suka itu ya. Kalau trennya sekarang ini justru bisa dilakukan brand dulu. Hmm. Nah, karena itu tadi, karena kita udah tahu bahwa di dalam branding itu udah tercakup, kita sudah harus melakukan apa namanya, sudah tahu konsumer kita, sudah harus tahu apa yang kita harus lakukan untuk konsumer kita. Pasti itu kan sudah terbentuk ya produknya seperti apa. Kalau kita udah tahu customer, udah tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan customer, sudah tahu market kita bagaimana, sudah pasti produk kita sudah bisa disesuaikan dengan yang kita tuju itu. Gitu. Gimana Mas Iya, Agni? iya, benar-benar. Saya rasa apa namanya, saya bisa bisa sepakat dengan itu ya. Maksudnya memang sama kalau analoginya mungkin ini ya, kalau ngasih brand ini seperti mau ngasih nama kepada anak gitu ya. Hmm. Nah, itu kan nggak perlu Udah nunggu disiap-siapin ya kan? bayinya lahir dulu udah merojol baru dilihat ini anaknya apa kayak apa, kulitnya kayak apa, mati baru dikasih Iya, nama gitu ya. Kan betul. enggak ya. Jadi kan dari awal sudah punya selama udah ada indikasi ini anaknya bakalan cowok atau cewek gitu kan kira-kira. Ya, Jadi ngasih namanya itu pun bisa alternatif kalau cowok kayak gini, cewek kayak gini. Paling enggak udah tapi dari awal sudah bisa kasih nama karena aspirasi si pemilik merek ini sudah bisa tertampung kan ya Mbak Ida ya udah. Jadi terlepas betul. nanti detail produknya dalam hal ini detail anaknya seperti apa itu bisa belakangan tapi aspirasi, doanya, ya kan, Sudah di situ. harapannya udah disiapin dari awal nih. Jadi udah Ya, nggak asal-asalan nyiapinnya gitu ya. Mungkin gitu jadi apa analoginya seperti itu mungkin. Jadi memang ya cocok banget, lah. bener banget. Cocok banget Iya, itu. Mm-mm. oke oke. Lanjut Mbak Ida. Iya, jadi kalau kita udah tahu itu tadi kan udah bersiap-siap mau brojol nih, udah tahu nih nama yang udah disiapin ini karena artinya ini, nama ini gitu kan. Ketika anaknya sudah lahir, udah tinggal bikin akte kan, udah ditulis di situ gitu. Kalau udah tinggal akte, sudah bisa dipakai tuh kemana-mana aktenya gitu kan. Nah, ketika kita sudah mau meluncurkan produk itu, ini yang kemarin sering nih diingetin sama Mbak Ami nih ketika menyimpulkan gitu. Jangan lupa bahwa ini kita menuju untuk mencari ya dalam rangka mencari cinta nih dari customer kita terhadap brand kita nih. Jangan lupa bahwa kita berikan, yang kita komunikasikan kepada consumer kita itu adalah janji, promise. Jadi ini harus diperhatikan dalam hatian yang benar ya. Jadi kalau kita sudah memberikan janji kepada customer, berarti kita harus melihat quality dari produk kita juga sesuai dengan janji kita, gitu. Dan kita juga harus membuat strategi untuk mengkomunikasikan ini. Lewat mana kita komunikasikannya? Menggunakan media apa, gitu. Terus harus apanya dulu nih dari produk kita nih yang kita komunikasikan. Kita pengennya kalau kan tadi kita sudah mengerti bahwa brand itu adalah reputations of our product and service in consumer mind. Jadi kita harus membentuk reputasi itu. Jangan sampai kalau kita tidak kontrol, nanti konsumer yang akan membentuk reputasi itu sendiri. Produk kita ini jadi liar jadinya kan, orang ada yang bilang produk kita jelek, ada itu. Kalau kita nggak kontrol itu bisa seperti itu. Jadi strategi kita harus kita tentukan nih mau-maunya. Oh, saya mau misalnya mau jual kopinya ini hanya kopi arabica yang kita pakai. Nih, kopi kualitas tinggi yang kita pakai. Itu harus dimulai dari awal komunikasi kita itu. Kalau enggak gimana konsumer tahu bahwa yang kita pakai oh itu cuma jual kopi gitu kan. Kalau kita enggak menempatkan, memposisikan brand kita itu sebagai kopi arabica, konsumer nggak akan tahu. Jadi itu harus melalui apa? Tagline-nya, apanya yang sudah harus dikomunikasikan dari sejak awal kalau kita memang ingin posisi kita seperti itu brand kita gitu. Terus nah yang sekarang lagi tren banget ini storytelling gitu ya.
the story, bagaimana kita mengkomunikasikan brand kita itu, hal-hal yang value dari brand kita itu melalui cerita, karena consumer itu basically senang bercerita, mau brand gede, mau brand kecil, yang disampaikan oleh brand owner itu yang paling efektif itu adalah dengan cerita, storytelling. Baik misalnya saya ingat ini karena dulu saya di maskapai penerbangan, jadi Cathay Pacific saya sebutkan lah ini ya, Mas Hasnan ya. Cathay Pacific ingin menyampaikan bahwa Cathay Pacific itu tidak hanya memperhatikan customer-nya, tetapi juga memperhatikan internal staff-nya yang supaya bisa mendeliver service yang baik kepada customer. Jadi mereka membuat sebuah cerita yang bintangnya adalah para staff yang terpilih. Jadi ada pramugari yang bercerita tentang hidup, bagaimana dia melayani customer, ada pilot yang juga bagaimana dia bisa bekerja sebagai pilot. Jadi seperti itu dibuka ceritanya. Jadi yang diharapkan adalah supaya customer mendapatkan connected, ada relationsnya, kepercayaan. Oh jadi gitu ya, pantes. Mereka kelihatan bahwa mereka ketika mereka melayani dengan sepenuh hati, karena mereka seperti itu keadaannya. Jadi kita harus bentuk. Jadi kalau kita misalnya mau jual kopi tadi, kita ceritakan, kita komunikasikan bahwa kopi ini kopi Arabica yang kita ambil dari petani-petani yang ada di Sulawesi gitu. Itu harus, kalau kita tidak ceritakan, itu customer tidak tahu dan mereka bisa menganggap oh nih kopi Arabica mana aja gitu. Karena kan berbagai jenisnya. Nah, kita juga harus melihat yang seperti yang Mas Hasnan sampaikan kemarin, harus melakukan inovasi. Jadi kesegaran dari brand kita ini terus terjaga, terus eksis gitu. Jadi ada terus bahan yang kita komunikasikan kepada consumer. Jadi ini kita berasa banget nih perlunya inovasi kan. Kayak kalau kita terusin kita mau jual kopi, kan kita nggak cuma jual kopi aja kan. Ada cappuccino, ada latte, ada macam-macam sekarang, ice coffee apa. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan consumer kita bahwa brand kita ini juga menyediakan berbagai layanan yang terus up to date gitu. Jadi di sini diperlukan yang dinamakan dengan freshness dari brand kita. Jadi yang terakhir adalah experience. Jadi kayak kemarin ketika Mas Ari dapat pertanyaan, gimana caranya ketika kompetisi itu udah sangat, nih di pasar modal, kompetisi itu udah sangat rapat, gimana caranya sih supaya persaingan kita nih bisa timbul di dalam area persaingan yang udah begitu padat itu gitu. Nah itu tadi, jadi kita tetap harus ada sesuatu yang kita tonjolkan dari brand kita, mau brand mau service, melalui apa? Kita harus baca kebutuhan dari konsumer kita itu apa. Nah kebutuhan konsumer kita itu apa yang kita offer sebagai experience terhadap brand kita, yang kita bisa offer kepada konsumer kita. Jadi hal-hal yang seperti itu ini saling berhubungan. Makanya kalau kita membahas brand itu luas banget gitu, karena dia nggak hanya sebagai identitas, dia tidak hanya memberikan reputation, tetapi ujungnya tetap revenue. Karena revenue itu kan nggak bisa juga kita raih
stop sekali ini dapat, habis itu enggak. Kita kan maunya revenue yang sustain. Sustain itu yang yang terus menerus berlangsung. Nah, itu yang bisa kita upayakan dengan branding itu. Gitu. Gimana Mas Asma? Iya, dan Mbak Ida, jadi bikin brand ini suatu proses ya, butuh waktu, butuh resource ya, butuh Betul. komitmen ya. Berarti memang jangka panjang lah kalau bicara Banget, membangun brand ya Mbak Ida. Makanya banget. mungkin karena itu juga kali ya, kalau kita bicara merek-merek Indonesia itu relatif masih sedikit lah gitu ya, yang punya Long lasting ya. long lasting, yang ada sih yang udah beberapa yang sudah established, cuma dibandingkan dengan market yang sangat luas ini, penduduk yang sangat banyak gitu ya, itu kayaknya masih relatif sedikit ya merek-merek yang bisa eksis dan juga bisa bahkan bisa ke luar negeri ya, bisa ekspor dan macam-macam. Nah, itu Betul. biasanya itu di mana tuh Mbak Ida? Maksudnya apa ya, failure-nya itu dari mana tuh? Misalnya dari ada 5 hal ini, mungkin merek-merek kita tuh kebanyakan lemah di mananya itu sehingga kok kurang kurang bisa itu ya, kurang bisa long lasting gitu. Saya ngelihat itu juga dari hal yang terakhir ini justru ini agak Hmm. eh, experience yang diberikan kepada customer itu eh, nggak terlalu di deliver dengan sesuai janjinya gitu loh. Jadi Hmm. itu yang kadang-kadang yang memang bukan hal yang mudah ya. Kita kan pengennya kecap nomor 1 gitu kan, semua juga kecap nomor 1 gitu, nggak ada yang mau kecap nomor 2 gitu kan. Tapi Hmm. kadang-kadang itu produk kita yang kita lempar ke pasar itu promise-nya ini ternyata setelah dipakai atau setelah dikonsumsi oleh customer nggak sesuai janjinya. Ini yang kadang-kadang justru ya membuat tidak bertahan brand-brand kita itu gitu. Over promise jadi ya Mbak Ida. Over Ya, promise, under deliver. begitu. Kalau Mas Hasan lihatnya gimana nih? Kalau dari Iya, segi iya, benar. Jadi banyak yang itu juga sih mungkin ya, pemilik mereknya juga ya tadi ya, selain over promise, tapi juga masih mindset-nya masih short term kali ya, masih ya, pengen cepet dapat return, pengen cepet untung, pengen cepet besar mereknya. Jadi nggak telaten, nggak tekun gitu ya. Padahal kalau merek-merek itu seperti kayak misalkan contohnya merek Samsung gitu ya, itu kan dari tahun 50-an tuh awalnya kalau kita baca sejarahnya tuh ya, mereka perusahaan yang nggak dikenal ya, dan macam-macam jualannya, jualan material, jualan apa, besi, jualan macam-macam, pelan-pelan akhirnya ngebangun brand-nya. Baru mungkin di tahun 2000-an akhirnya mendapat hasil gitu ya. Nah, berarti itu kan kebayang tuh butuh menjaga promise tadi, apa, kualitasnya dijaga, terus sabar ya, pelan-pelan. Kalau kita kayaknya mungkin ya banyak yang masih mentalnya trader gitu loh. Trader, jadi betul. bukan brand owner atau bukan apa namanya, bukan brand developer, tapi trader. Kalau trader itu kan nyari selisih margin aja ya Mbak ya. Iya, betul. Benar-benar dapat barang sourcing, terus markup sedikit, jual lempar ke pasar. Tapi dari selisih itu dia bisa untung dan bisa besar gitu. Jadi bisa jadi itu mental mental Mental. trader ini yang juga jadi membuat nggak banyak orang akhirnya serius membangun brand gitu. Kalau dia udah bisa untung dari jualan selisih harga gitu ya, kan ya udah nggak usah merek gitu loh. Jadi itu yang menurut saya yang salah satunya lagi ya, di samping promise juga mungkin tadi itu mindset dari para pebisnis ini yang banyak masih sebagai trader gitu, kira-kira gitu. Betul. Dan ini juga sih kayaknya awareness terhadap betapa pentingnya brand itu juga masih Mhm, belum tinggi kayaknya kalau di Indonesia ya. iya, Jadi pentingnya brand itu yaitu belum belum terlalu disadari gitu bahwa ketika kita melakukan bisnis itu brand itu sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan gitu kan. Jadi kayaknya awareness di situ juga masih kurang ya kayaknya gitu. betul.
butuh Kalau kita investasi. lihat, Mas Hasan tahu cerita tentang brand teh yang sangat terkenal itu, saya sedih loh ngelihat itu tuh ketika tahu gitu ya ceritanya itu kayak brand apa Sariwangi. Sariwangi ya. Ya, itu kan sebuah apa padahal sudah dirintis dari apa dari ya tadinya pedagang komoditas teh gitu kan, terus mereka akhirnya mempunyai brand yang besar sebagai bahkan mereka apa inovator yang pertama menciptakan teh celup ya gitu Sariwangi itu sampai akhirnya ya itu tidak dijaga dengan baik dan mereka collapse dan akhirnya brand ownernya sekarang bukan ownernya lagi gitu sudah dibeli oleh Unilever gitu Ya, ya. sayang banget kan gitu ya padahal sudah sebesar itu gitu loh mungkin ya teman-teman mungkin yang sekarang mungkin kita kalau kita baru mulai belum terasa ya betapa brand itu sangat berharga gitu tetapi ketika brand itu sudah punya nama, sudah beredar di masyarakat, itu punya nilai yang sangat-sangat tinggi. Gitu. Iya. Ini tuh Mbak Ida kalau buat bikin apa namanya analoginya tuh saya suka pakai contoh ini tadi kan Mbak Ida bilang pentingnya brand gitu ya, value ya. Nah, sekarang ini apa buat yang teman yang join bisnis camp nih, anggap misalkan ya di toko di minimarket ada yang jualan air mineral gitu ya, nggak pakai merek gitu, kosong gitu mereknya. Dijual Rp500 gitu, 500 perak. Kira-kira ada yang mau beli nggak gitu ya? Bandingin sama misalkan yang sudah pakai ada dikasih merek, ada Le Mineral, ada Aqua, itu harganya langsung ada yang 6.000, 10.000 gitu ya. Iya. Bahkan kalau yang apa yang merek apa kayak Equil itu bisa 30.000, 35.000 gitu ya. Makanya kalau kadang-kadang kalau kita ke restoran mau pesen air mineral tanya dulu kan, ini air mineralnya apa di sini ya? Iya. Kalau misalnya Equil, aduh ntar aja deh. Masa beli air mineral sampai 35.000 misalnya begitu. Ya. Tapi itu sebenarnya menunjukkan ya itu kan karena brandnya. Padahal kalau anggaplah kalau blind test ya, kita tutup matanya nggak dikasih lihat dari air mana suruh minum, mungkin semua sama-sama aja rasanya ya. Maksudnya sama-sama ya namanya air putih gitu ya, air mineral gitu. Tapi begitu ada mereknya itu beda gitu. Kalau nggak ada mereknya dikasih 500 suruh bayar 500 saja atau dikasih gratis aja kita nggak mau minum. Kenapa? Karena Betul. kita nggak yakin ini yang bikin siapa nih. Karena brand tadi seperti yang Mbak Ira bilang itu ada unsur promise, ada unsur janji. Ya kan, wah kalau pakai Aqua katanya jadi apa? Fokus, nggak jadi limbung. Terus kalau ini jadi apa? Itu kan sesuai promise brandnya gitu. Nah, kalau nggak ada brandnya, nggak ada yang berjanji apa-apa, wah malah kita takut ya. Kita minum nanti toto sakit perut, toto kena apa gitu kan. Nah, itu sebagai contoh betapa pentingnya brand gitu ya, Mbak Ida ya, bahwa produknya mirip-mirip aja semua, begitu dikasih tempel brandnya beda, harganya langsung lain-lain. Langsung lain. Betul. Ya. Bahkan kalau sebuah brand yang sudah mendarah daging gitu kan di pasar itu bahkan udah bisa menjadi apa sih kata resapan dari satu bahasa gitu kan. Coba sekarang Jadi household name ya istilahnya. betul. Ada yang bilang apa popok anak, nggak ada kan orang ngomong popok anak, pasti ngomongnya Pampers gitu kan. Beli Padahal itu Pampers. nggak mau beli Pampers, mau mereknya apa, belinya Pampers gitu ya. Sampai kadang-kadang udah lupa orang itu bahwa Pampers itu bukan namanya itu, bukan nama produk itu, tapi itu brand dari produk itu. Iya. Itu udah saking udah menyatunya ya. Atau mie instan. Orang Indonesia mana ada yang nyebut mau beli mie instan? Jarang ya. Pasti nyebutnya mau beli Indomie gitu. Saking kuatnya brand itu gitu. Nah, kita nih sebagai startup ini harus punya cita-cita, punya untuk memiliki brand yang seperti itu. Ya kan enggak? Adik-adik semuanya di sini nih. Jangan-jangan udah ada yang nanya nih. Atau udah punya nama brand apa, mungkin bisa dikasih ini buat contoh, ada yang udah punya brand nggak? Ntar sama-sama kita lihat, wah udah keren nih brandnya gitu, atau mungkin bisa dikasih ide supaya lebih bagus lagi. Ini ada pertanyaan nih dari siapa nih?
Mm-mm. Nanti nanya langsung aja gimana, panjang ya Ayah. bacaannya. Yuk, Ya, coba Sasti nanya Aku langsung. bertanya langsung. Oke, selamat sore Mbak Ida dan Mas Anang. Saya izin bertanya. ke Mas Anang itu kan Mas Kenapa? Asnan. Iya, aku bilang Mas Oh, kira Asnan. Mas Anang. Mungkin artikulasinya kurang jelas ya. Ntar saya belajar lagi deh. Aku izin bertanya. Nah, kan sekarang nih banyak dahulu tuh banyak brand kayak yang namanya menggunakan nama penciptanya sendiri nih. Nah, apakah sekarang tuh kita masih bisa gunain nama brand itu untuk jadi brand kita tuh di masa ini? Misalkan soalnya aku punya teman namanya Rana Kalika, terus namanya itu cocok dan bagus untuk dijadikan sebagai brand kecantikan. Nah, maka dari itu, apa kita masih bisa nggak sih untuk menggunakan itu sekarang? Dan mungkin apakah, dan bagaimana caranya? Terima kasih sebelumnya. Bagaimana caranya memakai Bukan. brand? Maksud aku begini, aduh kalimat aku aneh banget ya. Jam kritis, Has. Iya benar. Maksud aku kayak, apakah sekarang masih memungkinkan gitu kita untuk menggunakan nama kita sebagai nama brand kita, dan mungkin tantangannya pasti akan lebih besar kan. Nah, bagaimana cara menetralisirnya? Mungkin seperti itu. Ya, jadi Berat make nih up mereknya Rana Kalika gitu ya? Iya, betul. Nama artinya apa sih Rana Kalita? Rana itu. Yang punya nama mana nih? Ada di ya. Namanya apa nih, Rana? Rana. Oh, ini aku open mic aja. Iya. Boleh, ya. Aku jelasin arti nama aku. Namanya bagus tuh, kata Sasti mau dipakai buat brand produk kecantikan. Nah, pengen tahu nama Rana Kalika itu artinya apa sih? Jadi Rana itu kata ayah dari bahasa Sanskerta, artinya pemberani dan riang gembira. Kalau Kalika itu mawar, gitu. Mawar yang riang gembira. Mawar, sebut saja dia mawar nih. Nah, jadi Mbak Ida sama Mas Hasan udah bisa nangkep pertanyaannya, misalnya nama orangnya jadi nama brand produknya, seperti zaman-zaman dulu ngetop kan, biasanya dikasih nama mereknya itu merek dari si yang punyanya gitu, yang nemuinnya. Yuk silahkan Mbak Ida, Mas Asnan. Ya, Mas Anan atau siapa nih yang mau jawab? Silahkan. Apa Mbak Ida duluan, ladies first. Kalau masalah nggak ada ini ya, nggak ada aturan yang pasti. Oh boleh pakai nama ini, boleh pakai nama itu. Nggak ada aturan seperti itu. Tetapi kita kembali kepada brand DNA tadi. Coba balik di situ. Nama itu sudah mewakili belum? Ada mewakili produk dan service yang akan kita offer kepada consumer. Benarkah mawar yang riang gembira itu sudah mewakili produk kecantikan yang akan kita jual itu, gitu kan? Personality-nya udah cocok belum, gitu? Targetnya apa nih, anak muda atau wanita parubaya atau gimana nih? Terus Sasti udah yakin banget nggak nih, gitu loh? Ini brand ini bakal bikin pede nih buat dilempar ke pasar nih kalau namanya saya pakai ini gitu. Sesuai pede. Ya, kalau pede gitu ya kan, terus sesuai nggak dengan consumer kita nih. Mereka senang nama yang panjang-panjang kira-kira atau yang gampang diingat gitu kan. Jadi saya jadi keingetan ceritanya, pasti pada tahu nih, Kate Spade ya. Itu kan kalau dari Kate Spade itu kan nama orang ya. Nama orang Kate Spade. Jadi dia yang punya brand itu, walaupun sedih juga, akhirnya dia tidak sebagai owner lagi, dia jual juga. Saking udah gedenya tuh nama ya. Kate Spade itu secara rima kan enak nyebutnya, Kate Spade. Terus Spade kan ini juga ya kartu tuh yang lambangnya begitu mengartikan keberuntungan gitu. Kalau bahasa Indonesia skop.
sekop. Hmm. Gitu. Jadi ada unsur-unsur itu memenuhi gitu. Selama brand owner-nya ini yakin bahwa ini bisa mewakili produk and service-nya dan punya personality yang bisa menyampaikan value yang ada di produk and service-nya dan sesuai dengan consumer needs, mewakili, go ahead pakai. Dulu mungkin juga Pierre Cardin atau Louis Vuitton itu segala macam mungkin dia belum berpikir seperti ini ya, jadul banget tuh ya. Tetapi karena brandnya sudah besar, jadinya kita taunya seperti itu gitu. Jadi nggak ada larangan untuk meneruskan Kenzo, nggak ada larangan untuk Toyota, Honda itu kan nama orang semua. Gitu. Gimana Mas Asnan? Iya, benar Mbak Ida. Jadi kalau pakai nama boleh-boleh saja ya. Jadi pakai nama si pemilik merek ini menjadi nama mereknya itu ya. Cuma memang harus lebih ekstra caution, lebih berhati-hati kalau pakai nama itu tadi ya. Memang karena ada selain ini tadi ya memenuhi brand DNA. Cuma kalau bicara nama orang terus jadi nama barangnya, nama mereknya ya, itu memang make sure orang ini memiliki semacam kompetensi dan juga komitmen jangka panjang terhadap brand itu gitu, ya kan? Karena kalau enggak tadi, maksudnya namanya bagus nggak ada masalah Rana Kalika gitu ya, tapi nanti jalan dengan waktu ya yang pasti pertama adalah seberapa seberapa kuat ini Rana Kalika ini sebagai orang untuk selalu terasosiasi dengan brand produk kecantikan. Gitu. Berarti kan sekali orang tahu bahwa oh Rana Kalika ini nama produk kecantikan, tapi yang punya namanya ini juga. Pasti mereka akan mengikuti si Rana Kalika ini terus kan, kemana-mana kan. Jadi si Rana Kalika ini make sure harus selalu cantik setiap saat gitu loh. Ya kan, karena kalau enggak wah bisa kacau mereknya gitu ya. Dia jualan produk kecantikan, tapi suatu waktu dia lagi santai, namanya orang kan nggak harus setiap saat mungkin dandan atau bagaimana ya. Mungkin lagi santai, lagi apa, tapi ada orang lihat atau masuk postingan di sosial media, waduh, brandnya yang jadi korban juga kan gitu. Nah, jadi harus hati-hati tuh kalau pakai nama, terutama nama yang terasosiasi dengan produk kecantikan gitu. Jadi itu menjadi sensitif ya. Ada bagusnya juga kalau saran saya justru namanya tidak perlu harus dikasih tahu gitu ya, tanda kutip diberitahukan ke orang banyak bahwa ini nama pemiliknya gitu. Iya. Kayak tadi kan mungkin rananya agak orang bisa menebak nama orang, tapi kalau Kalika gitu kan, itu orang belum tentu tahu bahwa ini nama orang loh. Tapi mereka tahu nih artinya tadi apa mawar gitu ya. Pokoknya artinya bagus lah gitu ya. Tapi nggak harus tahu Kalika ini yang punya namanya Kalika juga gitu. Jadi supaya si Rana Kalika terbebas dari tanggung jawab harus setiap saat cantik 24 jam gitu loh. Karena kalau nggak mereknya yang jadi korban kan gitu. Nah, itu Betul. harus hati-hati kalau menurut saya. Jadi lebih bagus tidak diasosiasikan kecuali kalau memang yakin si pemilik ini memiliki asosiasi yang sangat kuat dan komitmen yang jangka panjang, nggak bisa lepas dari merek itu selalu setiap saat. Kalau memang bisa nggak masalah gitu. Nah, misalnya produknya bukan produk kecantikan nih, Rana Kalika apa gitu produknya produk apalah misalnya bikin hijab gitu, produk fashion gitu ya. Nah, mungkin lebih rileks tuh, nggak seperti karena selama dia pakai hijab, pakai fashion, ya nggak apa-apa kan, nggak masalah gitu kan, bukan produk kecantikan langsung gitu. Jadi itu kalau saran saya sih gitu ya. Jadi namanya nggak masalah nih, cuma harus hati-hati aja karena produknya kebetulan kategorinya adalah produk kecantikan. Gitu. Ya, itu sih nambahin dari Mbak Ida tadi. Betul, ya setuju itu. Ya, ini sepertinya pertanyaannya Sasti yang selanjutnya udah terjawab nih ya. Ini memang ternyata Rana ini sudah associated dengan kecantikan karena dia beauty vlogger gitu ya, Sasti ya. Iya betul. Ya makanya selama bisa komitmen selalu setiap saat akan ada di area situ ya. Jadi nggak tampil tanpa harus terlihat cantik karena produknya produk kecantikan. Nah, itu nggak masalah. Tapi kita butuh komitmen, butuh asosiasi jangka panjang ini butuh komitmen. Nah, selama memang itu profesinya memang beauty vlogger misalnya ya oke, no problem gitu. Ya, tetap itu tadi kita perhatikan resiko bisnisnya juga ada. Seperti yang Mas Asna bilang tadi, personal brandingnya juga jadi melekat kepada produk itu gitu.
Tuh, gimana Sasti, ada yang mau ditanya lagi nggak? Siapa dia ada nggak di dia? Dia kayaknya nggak join ya. Oh, Kalau lagi. coba siapa di absen nih, Firya atau Firya. Raihan atau Fatih ya? Siapa Jais? Kali udah punya kebayang-bayang brandnya, pengen punya brand sebagai namanya kayak, atau misalnya punya angan-angan kalau mau usaha pengen deh namanya ini gitu kan, suka ada tuh yang udah punya gitu tapi padahal belum tahu mau apa ya, tapi udah pengen punya nama, cita-cita kayak nama anak gitu. Yuk sharing yuk. Mana Firya ada? Ada, Bu. Ada pertanyaan nggak Firya? Masih belum, Bu. Belum ya. Coba kita ini deh, sementara nunggu mungkin kita melihat yang apa positioningnya brand itu gimana, yang ada peripheral segala macam itu, ada nggak slide-nya? Mungkin kita bisa lihat sama-sama nih Mas Hasan, gimana kaitannya brand itu dengan apa sales ya. Kita mau main di mana nih brandnya? Mau brand yang aspiratif atau brand bukan yang satunya. Mau brand yang mainstream atau brand yang peripheral yang ya nih. Ini kalau kita lihat brand itu dilihat dari centrality sama distinctiveness gitu. Jadi gimana posisi brand itu? Ya memang ini kalau sebagai pemula sih belum sampai ke tahap ini gitu ya. Tetapi kira-kira kita bisa belajar dari brand-brand besar nih mau seperti apa kita ke depannya gitu. Jadi kalau makin mainstream nih posisinya tuh di sumbu yang kanan ini, dia biasanya brand yang dengan produknya yang massal ya, yang banyak. Jadi kan orang seperti misalnya kita kalau sebutnya kalau produk minuman tuh kayak Coca-Cola gitu kan, dia harus memang brandnya udah ini banget, apa namanya, udah kuat banget, dan karena produknya yang dijual juga banyak, jadi salesnya juga banyak gitu kan, tinggi gitu. Kalau yang aspirational ini kan yang lebih niche marketnya, yang mainnya sangat marketnya sangat tertentu ini, seperti Rolex atau Harley Davidson gitu kan, yang memberikan gampangannya kalau orang pakai itu akan jadi sesuatu gitu kan, dia membedakan. Ini memang dia tidak banyak target yang dijual, tetapi marginnya tinggi gitu. Nah, kalau yang peripheral nih yang ya bermain di kurang jelas kalau ini apa namanya dia masih nggak terlalu jauh berbeda gitu dengan produk-produk yang menjadi kompetitornya, atau yang benar-benar berbeda, yang dari produk-produk yang lainnya, yang brandnya berbeda sama produk-produk yang menjadi kompetitornya. Jadi kita mau di posisi yang mana nih? Mau main branding bersaing dengan produk yang mainstream yang banyak gitu, atau main di quality, yang kita komunikasikan adalah quality dari produk and service kita, atau yang biasa-biasa aja gitu. Jadi ini kita bisa mengerti peta-peta posisi kita di mana gitu. Gimana Mas Hasnan, ada ini enggak, insight dari ini enggak?
kalau kita tinjau brand dari posisi seperti ini. Ya, ini framework-nya bagus nih, Pak Ida. Jadi bisa kita punya pilihan ya, mau mainnya di mana gitu ya. Iya. Sesuai sama resource sama kompetensi kita. Kan maksudnya ini 4 kuadran ini kan semua sebenarnya bagus-bagus saja kan, Pak Ida ya. Iya. Maksudnya bisa dipilih gitu loh. Bukan ada area yang nggak bagus atau dihindari kan. Ini bacanya benar nggak? Takutnya salah gitu. Boleh ya, maksudnya main di 4-4-nya ini kan pilihan gitu ya. Jadi pilihan sesuai dengan kita mau bermainnya di mana. Iya, betul, sesuai brand DNA kita. Jadi buat yang nanti ini yang lagi join nih, adik-adik ini bisa milih gitu. Mungkin kalau mau masuk awalnya misalnya gitu di mainstream dulu juga sebenarnya boleh-boleh saja ya kalau memang merasa bahwa kita pengen masuk ke market yang traffic-nya besar gitu. Jadi main di situ dulu sebagai awal ya sebenarnya boleh-boleh saja, itu namanya berarti kan masih main di mainstream. Cuma nanti apa kuat selamanya di situ. Nah, gitu. Itu kan pertanyaannya gitu. Jadi naik, bergerak ke naik. Cuma intinya adalah bisa milih lah ya, tergantung kepada resource sama ya DNA-nya masing-masing ya, Mbak Ida ya. Betul, betul. Oke, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi nih kayaknya. Pertanyaan pertama, kalau investor tertarik untuk invest itu lebih karena kekuatan brandnya atau gimana? Ini contohnya disebutin kayak kopi kenangan, secara produk biasa aja, brandnya juga relatif baru, tapi kok bisa diminati investor besar? Silakan, Mas Asnan kali ya. Ya, Mas Asnan nih kayaknya yang lebih berkapasiti buat menjawab itu. Iya, nanti ini Mbak Ida juga bisa nambah ini kalau memang investor itu sebenarnya itu brand itu bukan ya penting juga sih, tapi pasti investor melihatnya bukan semata-mata brandnya gitu. Oh, brandnya namanya bagus atau namanya keren, logonya keren, itu berarti pasti potensinya otomatis jadi besar kan, belum tentu ya. Ini kita bicara dari tadi, ini brand yang sifatnya mewakili aspirasi, harapan, ya kan, kemudian visinya si pemilik merek gitu loh. Ya cuma tadi kan itu starting point di situ, tapi bukan berarti bermodal itu terus jadi otomatis langsung sukses, belakangnya jadi sukses kan, enggak juga ya. Sama kayak kita tadi kasih nama anak, analoginya kan, nama anaknya pasti penuh dengan harapan, mengandung doa ya supaya bagus gitu. Cuma apakah begitu lahir anaknya otomatis karena namanya bagus anaknya udah pasti sukses gitu, nggak usah diapa-apain bakal sukses nih anaknya sampai dewasa udah berhasil gitu kan, nggak begitu, butuh proses banyak gitu. Nah, sama kayak investor ini melihatnya pasti lebih kepada growth story-nya gitu. Jadi si investor ini akan minta, biasanya ada pitching ya, Mbak Ida ya. Kalau itu ada pitching, investor melihat ini ke depannya plan dia dalam 6 bulan ke depan ini untuk melipat gandakan jaringannya, melipat gandakan coverage-nya itu apa sih? Mereka mau bikin apa gitu. Nah, itu dalam hal ini kalau di kopi kenangan mungkin mereka bisa megang investor gitu. Oh, mereka akan buka di berapa lokasi, berapa titiknya di mana saja, kemudian mungkin di sosial media rencananya seperti apa, campaign-nya, terus storytelling-nya kayak apa, bikin konten-kontennya kayak apa. Nah, kalau investor yang teryakinkan dengan itu, maka mereka akan nggak segan-segan untuk mengucurkan dana lagi gitu. Jadi bukan hanya merek saja gitu loh maksud saya. Jadi supaya nggak salah mengerti bahwa kalau brand ini sekali brandnya namanya bagus dengan aspirasi DNA tadi otomatis menjadi udah jaminan sukses gitu. Belum ya, ini starting point yang penting, tapi banyak hal lain yang memang harus dilengkapi juga gitu. Apalagi kalau udah usaha nama investor, pasti ujungnya dia ngelihat return on investment kan gitu. Jangka panjangnya ini brandnya benar-benar bisa grow nggak? Nah, untuk grow ini plan-nya kayak apa sih dia mau lihat gitu. Nah, kayak gitu kira-kira kalau dari saya ya. Silakan kalau Mbak Ida mungkin mau nambahin. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, soalnya banyak nih antrian pertanyaan. Nah, kalau soal logo sekarang nih dari Jais ya, kalau membangun brand, logo itu penting nggak? Dan kalau memang penting, tipsnya dong membuat logo yang baik itu gimana? Ya, Mbak Ida, monggo. Oke, sekarang kita Jais waktu yang hari Jumat minggu lalu ikutan nggak ya?
Hadir nggak ya? Ketika kita bahas brand, boleh jawab, Jais? Agak lupa. Oh, nggak lupa. Ikut Oke. atau enggak ya, lupa ya. Sambil tidur kayaknya. Sekarang kita refresh lagi gitu loh. Kalau bertanya, kalau membangun brand, logo itu pentingkah? Gitu kan. Jadi kita sudah mengerti bahwa brand itu bukan hanya sekedar logo, ya kan? Bukan hanya sekedar merek, bukan hanya sekedar grafis atau tulisan atau website atau yang berbentuk sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar itu. Tetapi brand sudah melingkupi sebuah proses yang diberikan kepada konsumer supaya mereka mempunyai reputasi tentang produk dan servis kita di pikirannya gitu. Jadi kalau dia ingat pengen minum kopi yang enak, wah, ingatnya produk kopi kita gitu. Nah, untuk supaya gampang diingat, produk kopi kita itu kan harus punya nama. Ya, harus punya nama. Dan nama itu diperkuat lagi harus punya icon atau punya image, ada punya sesuatu yang bisa diingat secara visual. Jadi harus punya identitas. Yang tadi kita bicarakan DNA salah satunya adalah personality. Jadi logo itu adalah personality dari brand itu. Jadi dia masuk salah satu hal yang penting untuk membangun sebuah brand. Jadi harus dong punya nama, punya logo. Kalau enggak gimana kita ngomongnya seperti Mas Hasna bilang tadi, kita jual Aqua nggak pakai merek, tempelin sama merek udah lain harganya. Atau orang mau beli Aqua apa sih yang isi tuh, saya aja ngomong Aqua tuh. Mau beli air isi ulang nggak ada mereknya. Di mana belinya? Orang cuma nunjuk-nunjuk, nggak tahu. Kan susah juga, nggak jalan gitu ya. Jadi harus punya logo, entah itu berupa visual, gambar atau berupa nama. Jadi salah satu unsur yang penting dalam brand itu adalah logo. Ya mungkin kalau Jais pengen lebih spesifik tipsnya gitu, yang logonya yang kayak apa sih yang mungkin yang catchy atau yang orang akan ingat banget gitu. Itu tadi kita sesuaikan tadi, sesuai kita lihat kita nih mau jualan apa dan target kita tuh apa. Misalnya anak muda, mereka kan mungkin nggak seneng nama yang panjang-panjang gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan target market kita, target pasar kita itu apa. Kalau barang yang apa misalnya yang kita jual produk atau jasa kita ini targetnya adalah perempuan, kita sesuaikan warnanya mungkin yang pinkish atau yang apa nih, atau perempuan yang berani, yang targetnya kita warna merah dengan tulisan yang lebih tegas gitu ya. Kalau yang targetnya adalah anak-anak, kita sesuaikan lagi gitu. Jadi kembali lagi ke brand DNA. Kita lihat lagi consumer view kita bagaimana, personality kita disesuaikan. Dan keyakinan kita bagaimana terhadap brand itu, kita sesuaikan pada logo itu. Jadi gitu. Semoga bisa ada gambaran ya, Jais ya. Oke, siap. Kita lanjut. Makasih, Udah punya Kak. logo ya? Udah punya logo, Jais? Mau bisnis apa nih? Belum, kemarin sih pengen sempat usaha makaroni pedas gitu. Cuman ya itu tadi belum punya logo sama nama sih. Gitu. Dipikirin deh. Udah kebayang api-api membara gitu ya kayaknya. KB gitu ya. Oke. Ya, siap, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ya Jais, semoga nanti bisa lebih dapat inspirasi. Amin. Oke, dia udah berjoin nih. Nanya nih, kalau brand kita terlanjur kena reputasi buruk, apa langkah yang paling tepat untuk kita lakukan? Silakan, mungkin Mas Hasnan. Oh ya, kalau istilahnya itu kalau di marketing itu ada namanya negative word of mouth. Ya, jadi negative word of mouth. Jadi ada berita negatif yang sifatnya, ini harus diklarifikasi nih, berita negatifnya memang tidak benar terus jadi viral loh ya. Bukan berita negatif yang memang
memang brandnya membuat kesalahan gitu. Ya, jadi ini brand yang biasanya ya kena fitnah lah brandnya, bilang wah mengandung babi misalnya atau apa ya, mengandung barang nggak halal atau mengandung bahan beracun atau apa misalnya itu, tapi itu nggak sesuatu yang nggak benar. Nah itu memang harus direspons dengan cepat, khususnya kalau sekarang sih yang pasti sosial media itu harus ada yang jagain tuh. Jadi setiap brand kalau sudah mulai punya banyak customer base, itu harus ada benar-benar admin yang istilahnya dedicated untuk memanage conversation. Jadi kalau ada orang mention brandnya atau apa tuh dia cepat antisipasi, jangan keburu viral istilahnya gitu ya. Terus langsung di counter dengan data, dengan fakta bahwa ini nggak benar gitu, bahwa ini hoax dan macam-macam gitu. Tapi kuncinya memang ada orang dedicated ya, kalau misalnya masih kecil brandnya baru mulai ya berarti si ownernya sendiri tuh mesti melototin sosial media, mesti rajin-rajin ngelihat, mesti benar-benar monitor ada sentimen negatif nggak terhadap brandnya. Nah itu dia harus jagain. Kalau udah mulai berkembang besar ya mungkin dia harus assign satu dedicated admin buat ngelola sosial media, ngelola website ya dan macam-macam channelnya gitu. Itu memang benar tuh di era sekarang kalau nggak dikelola, begitu ada berita negatif viral, kalau nggak di counter orang menganggap itu bisa jadi itu benar gitu. Karena brandnya diem aja nih gitu, nggak ada statement langsung, nggak ada counter counter actionnya nggak ada gitu. Nah itu harus diperhatikan, memang jangan sampai keburu viral baru bereaksi gitu. Itu kira-kira ininya caranya ya. Oke. Mudah-mudahan bisa terjawab ya, Rana. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Mbak Nuning. Kebetulan saya ada di Kota Malang. Yang sekarang banyak menjamur adalah kafe dan jaraknya dekat-dekat. Fenomena apakah ini? Di mana memilih bisnis yang memang sudah banyak. Loh, kok hilang suaranya? Oke, kita lanjutin nih. Kebetulan saya ada di Kota Malang yang sekarang banyak menjamur. Berarti sebenarnya dia di kota mana nih, Mbak Ida? Karena kebetulan di Malang. Kalau nggak lagi kebetulan. Kebetulan dia nggak tinggal di Malang nih kayaknya. Fenomena banyak kafe yang menjamur dengan jarak dekat-dekat gitu. Fenomena apakah ini? Di mana memilih bisnis yang memang sudah banyak yang dijual hampir sama. Wah, ini Mas Asnan nih kayaknya kalau ini. Ya, boleh Mbak Ida, silakan tambahkan. Ini persis seperti slide-nya Mbak Ida ini tadi yang kita bahas nih. Berarti ini mengambil strategi mainstream nih. Ya, mengambil strategi mainstream. Jadi benar-benar memanfaatkan traffic lah istilahnya gitu. Orang lagi rame nyari kafe, daerah di jalan tertentu kemudian kita bisa ikut masuk ke situ, ya why not? Berarti ini mau memanfaatkan hype ya, mau memanfaatkan juga traffic yang ada di situ. Jadi biasanya boleh-boleh saja gitu. Ini kalau bilang fenomena apa ini? Ini fenomena kalau di marketing ada namanya Me Too ya, fenomena Me Too gitu. Jadi orang lain pada di situ kayaknya marketnya besar, trafficnya gede. Kalau saya ikut nyelip di situ, pasti saya kecipratan juga gitu intinya gitu. Jadi memanfaatkan traffic saja, nggak perlu harus punya brand yang kuat atau produk yang sangat istimewa untuk bisa mencicipi traffic gitu. Cuma tadi ini seberapa lama ini mau itu kan gitu pertanyaannya. Kalau mau mainnya di sini terus ya boleh saja, tapi ya potensi untuk growing-nya ya semakin kecil. Kalau kita bicara brand kan, kita mau bangun brand itu makin lama makin menjadi unik kan, makin menjadi dikenal gitu. Bukan hanya merek yang ikut-ikutan lah gitu ya. Ada apa event apa ikut, cuma dia nggak pernah muncul sendiri gitu. Ya cuma as a start sebagai awal tadi saya bilang sih sebenarnya sih ya boleh-boleh saja sebagai ya sarana latihan lah ya, terutama yang pemula gitu baru mulai nggak apa-apa juga gitu ya. Cuma tadi jangan terlalu keasikan sampai kelamaan akhirnya ya nggak growing brandnya karena dia hanya selalu ikut-ikut kepada traffic yang lagi rame dia ikut di situ, tapi tidak bisa meng-create traffic sendiri gitu. Nah, kira-kira gitu kalau dari saya. Ya, bisa dua-duanya sih ya Mas Hasnan ya. Dia ikut traffic, kalau dia bisa manage dengan benar, dia bisa mengelola itu dengan baik, ya harus kuat kan. Kalau namanya kita memanfaatkan traffic,
dan harus kuat bersaing gitu kan. Jadi kita untuk menjadi unik kan kita harus melakukan sesuatu kan, baik itu usaha ataupun yang mungkin permodalan yang digunakan gitu kan. Jadi kalau rame-rame gitu kan harus yang unik yang kita offer supaya orang traffic itu juga ke kita. Jadi kita nggak cuma dapat splatteran misalnya gitu kan dari yang ada di situ gitu. Jadi kita bisa bertahan atau bahkan bisa besar atau bahkan bisa nggak ada sama sekali, nggak bisa bertahan gitu. Jadi perlu diantisipasi kalau bermain di pasar yang seperti itu. Wah, Mbak Ami nih, izin sharing. Kalau investor rules of time biasanya ada 3, numbers, story behind numbers, and people behind stories. Nih, Asnan nih apa nih? Ya, tadi mungkin yang tadi ya berkait sama yang kopi kenangan tadi kali ya. Investor mau invest atau apa ya tadi itu mirip dengan yang saya sampaikan tadi ya. Jadi dalam arti kalau saya istilahnya pakai growth story ya. Jadi investor ini butuh diceritakan, butuh storytelling. Tapi storytellingnya bukan asal mengarang gitu ya atau ya, tapi harus ada untuk bisa tumbuh ini mana angkanya gitu, makanya perlu numbers gitu. Saat ini berapa penjualannya, mungkin titiknya di mana saja, mau berkembang menjadi berapa, pokoknya harus ada numbers gitu ya, plan-nya bagaimana. Kemudian story behind numbers ya tadi story, harus ada ceritanya. Kenapa bisa nambah sekian itu caranya gimana? Caranya gitu, iya. Nggak mungkin tiba-tiba kita targetkan tahun depan naik 50%. Caranya gimana gitu? Pakai campaign apa, kemudian melibatkan siapa, kolaborasi dengan siapa. Nah, itu kan butuh. Sama people behind numbers dalam berarti orang-orangnya nih, si startup ini, investor juga mau lihat kan, ini siapa sih orang ini, kalau dia baru-baru pemula ya mungkin cukup bisa dipercaya nggak gitu ya, mungkin education sebelumnya apa, kemudian potensinya kira-kira gimana, komunikasinya bagus nggak gitu. Jadi ujung-ujungnya juga faktor orang di sini juga penting ya. Si orang pelakunya ini ada chemistry nggak dengan investor nih, kelihatan nyambung gitu. Nah itu juga akan menambah keyakinan investor juga gitu. Nih ya. Gitu. Oh. Wih, ada lagi nih. Saya Tante mau bertanya. Oh, silakan Rehan ya. Iya. Tante, kan masalah kuliner Indonesia yang kurang mendunia kan masalah brandingnya kan kurang Tante ya. Kita kan kalah kalau masalah branding, positioning sama makanan-makanan dunia seperti McD, KFC yang begitu gencar mensosialisasikan makanan ke seluruh dunia. Tapi kita kenapa banyak kuliner-kuliner kita yang jauh lebih enak rasanya dibandingkan kuliner luar, tapi kita kurang mempromosikannya gitu ke luar negeri. Apakah salahnya di mana? Misalkan kayak nasi Padang tuh termasuk salah satu makanan terenak di dunia. Contoh rendang tuh masakan terlezat. Tapi kenapa rendang itu di luar negeri itu susah dicari, padahal itu masakan yang disukai oleh orang-orang luar. Bagaimana caranya kayak sederhana, kayak Simpang Raya, Garuda, atau Pagi Sore itu bisa membuka cabang franchise tapi ke seluruh dunia gitu, membesar kayak McD dan KFC. Itu apa langkah yang dilakukan untuk itu gitu, untuk masakan Indonesia gitu, agar cita rasa kita lebih dikenal. Terima kasih. Aduh, lapar ya. Rehan langsung bayangin rendang, nasi anget. Oke, silakan. Tadi sore sempat ngilang, silakan Mas Asnan atau Mbak Ida nih. Nah, kalau pengembangan pasar nih Mas Asnan nih, kalau ini kan ini nggak mencakup melulu branding ini. Kalau masalah pengembangan pasar sampai ke internasional, dari produk lokal ke internasional gitu. Iya. Ya, oke, Mbak Ida. Tadi separehan ya. Oke, pertanyaan pertamanya justru mungkin harus ditanya ke si pemilik mereknya itu tadi ya, si pemilik Sederhana, kemudian Garuda gitu ya. Mereka sendiri ini nggak, maksudnya ingin tumbuh ke pasar ekspor luar negeri nggak, atau mereka cukup puas dengan market di dalam negeri, itu dulu tuh ya kan. Kalau kita bicara tadi pengembangan pasar sampai ke luar negeri ya. Jangan-jangan si owner-nya ini sendiri pun sudah cukup puas. Karena apa? Karena di Indonesia marketnya udah besar gitu. Misalnya, saya nggak tahu juga karena belum baca laporan atau nggak kenal dengan owner-nya. Kalau itu jangan-jangan memang dari owner-nya sendiri yang
ada kan memang owner yang merasa cukup puas dengan pertumbuhan yang saat ini ada gitu. Dengan market Indonesia yang gede, yang besar gitu ya, dengan punya restoran Padang, dia buka franchise segala macam, itu buat dia udah cukup. Ya kalau gitu nggak bisa dipaksa juga gitu ya. Kok ke luar negeri, ayo bikin market Indonesia ya, dianya nggak mau gitu. Ya saya udah merasa cukup puas gitu. Nah, cuma sekarang misalkan memang mereka sebenarnya mau tapi somehow terkendala gitu ya. Nah, kalau itu mungkin bisa dimulai dari bagaimana membuat rendang ini ya atau masakan Padang ini menjadi benar-benar khas Indonesia dan menjadi touch point yang pertama untuk orang yang datang ke Indonesia gitu. Sekarang bayangin aja kalau orang luar negeri datang ke Indonesia gitu ya di bandara Soekarno-Hatta lah gitu misalnya. Yang mereka lihat di situ kan restoran kebanyakan luar negeri juga semuanya. Dia lihat ada Hoka-Hoka Bento lah ya, ada McDonald, ada Burger King, ada KFC ya. Mana makanan Indonesianya begitu yang baru keluar dari bandara tuh yang lihat sederhana, Garuda misalnya gitu ya, itu kan membuat orang luar negeri juga, oh ini rupanya masakan Indonesia tuh kayak gini, yang tadinya belum kenal tuh langsung diperkenalkan pertama kali touch point-nya dengan masakan Indonesia gitu. Nah itu kalau menurut saya itu yang penting tuh, jadi waktu masuk pertama tuh langsung touch point-nya kena dengan makanan Indonesia, jadi nanti mereka mungkin malah berminat tuh kalau perlu saya bawa ke negara asal saya gitu loh. Ya, karena kok enak, kemudian rame ya. Jadi ini kayaknya bisa dibawa ke luar negeri nih merek ini gitu. Jadi pertama awareness dulu. Nah, kalau awareness-nya nggak ada, terutama untuk kita bicara orang luar ya. Nah, itu mereka harus diperkenalkan dulu. Perkenalkannya gimana ya di touch point yang mereka pertama kali datang gitu. Ya, misalnya ke mana, ke Bali, ke apa begitu keluar juga setiap restoran Padang, karena restoran Padang ini kan nggak hanya milik Sumatera Barat lagi sekarang, tapi sudah seluruh Indonesia gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya yang perlu dilakukan ya untuk mengembangkan merek ini untuk bisa akhirnya lari ke pasar ekspor. Jadi yang mana saya nggak tahu apa yang pertama tadi. Kalau yang pertama ya berarti memang nggak berkembang bukan karena tidak bisa, tapi nggak mau kan gitu. Kalau yang kedua ini adalah sebenarnya mau, cuma caranya dari bagaimana awalnya ya menurut saya sih tadi bikin awareness terhadap produk ini tinggi dulu ya kepada orang-orang wisatawan dari luar negeri. Ya, saya mungkin bisa ini ya, kemarin ingetin lagi tuh yang seperti yang disampaikan oleh Mas Ari kemarin nih. Kalau dari research itu kelihatan orang Indonesia nih mindset-nya ini loh, growth mindset-nya ini yang masih agak kurang gitu. Jadi kalau udah gede gini, udah cukup lah gitu kan. Dan ini juga skill kita, kompetensi kita untuk mengembangkan pasar itu juga belum kuat gitu. Jadi kenapa produk kita ini belum banyak yang mendunia gitu. Tapi satu lagi mungkin kita bisa lihat juga, mungkin kita sangat perlu dukungan dari pemerintah juga sih kalau untuk sampai go internasional tentang Indonesianya gitu ya. Karena seperti kalau kita lihat Korea, Hallyu Korea itu ya ampun, itu kan sudah bukan individu artisnya atau individu makanan pemilik makanannya, tetapi memang sudah sebuah industri yang besar dari produk Korea yang dijual ke market internasional. Itu baru bisa kita seperti itu. Karena kalau secara individu untuk mengembangkan produknya ke pasar internasional itu memang butuh usaha yang sangat-sangat ekstra gitu. Kalau dari brand lokal ya. Oke. Semoga terjawab ya Rehan, dan terjawab juga mau pesan apa buat buka sore ini. Soalnya di chat seru banget nih. Ada yang ilmu, ada yang lobster belum pernah nih, kayaknya asik juga buat. Ini kayaknya ada banyak ngobrol nih ternyata di chat yang belum nih dari Sasti ya kayaknya ya. Oh iya. Ada tentang benar dari Sasti soal traffic. Untuk mengembangkan brand kita, mana yang lebih efektif menggunakan strategi organik atau non organik seperti influencer dan lain-lain. Yang lebih efektif ya. Nih, efektif nih cara apa nih? Secara cost efektif atau bagaimana? Tentunya kalau sebagai pemula, kalau untuk yang non organik itu kan pasti dibutuhkan modal yang tinggi ya. Jadi
kalau kita pemula bisa dimainkan dengan strategi organik, karena sekarang ini friends, social media friends itu sangat berpengaruh ya. Kalau dalam bisnis, word of mouth dari mereka itu sangat berpengaruh dari produk yang kita tawarkan gitu. Jadi lain hal kalau kita sudah memiliki modal yang cukup kuat, kita bisa menggunakan media lainnya seperti advertising, public relations, gitu, media influencers. Kalau kita masih belum memiliki modal yang cukup kuat, bermain di organik, dicoba dulu untuk pembelajaran juga tidak apa-apa. Gimana Mas Asnan, mau tambahin nggak? Udah cukup Mbak Ida, setuju itu tadi. Oke, berarti nih kayaknya kalau pertanyaan udah kejawab semua ya. Ada yang masih mau bertanya? Ini kebetulan jamnya udah jam 5 lewat. Memang tadi kita mulainya, tapi enggak deh, mulainya nggak telat tadi ya. Ini ada satu lagi nih, terakhir mungkin ya. Oh, Firya akhirnya ada pertanyaan ya. Apakah suatu brand yang sudah membangun reputasi bisa mengubah brand personality-nya dan tetap memaintain reputasi tersebut? Dan kalau iya, gimana caranya? Mbak Ida tuh pakarnya nih. Bisa, waalaikumsalam ya. Bisa banget, Firya. Banyak kan kita lihat sekarang yang ya contoh brand-brand gede, mereka mengubah personality dari brandnya disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan dari konsumernya gitu. Yang pada merhatiin nggak, misalnya salah satu Starbucks deh. Starbucks kan dulu nggak seperti itu ya logonya, misalnya ya kan, hanya kan kalau sekarang dia cuman seperti itu Sirin ya, tokoh legendaris dari Yunani, cerita Nggak ada Yunani. tulisannya Mbak Ida ya, dulu ada tulisannya Starbucks. Sekarang nggak ada tulisannya, dulu Starbucks Coffee. Sebelumnya ribet banget, yang zaman awal itu ribet banget. Sekarang makin simple karena market sekarang ya mereka nggak mau mikir terlalu pusing dan mereka simplifying gitu. Burger King juga dulu kan nggak kayak gitu, sekarang seperti itu. Jadi bisa sah-sah aja untuk mengubah personality-nya dan tetap mempertahankan reputasi itu gitu. Selama itu dikomunikasikan kepada konsumer. Gitu. Jangan toto ujuk-ujuk ganti. Biasanya enggak. Mereka pasti ada komunikasinya sebelum bahkan kadang-kadang dibuat sebuah relaunching event yang sangat besar untuk mengkomunikasikan branding personality-nya yang baru gitu. Oke aja berarti ya. Itu ada masukan juga tuh dari Mbak Ami tuh. Brand bisa di-rejuvenate sesuai perkembangan zaman, seperti icon dulu pakai band gigi, terus jadi Agnes Mo, mungkin besoknya udah si Sasti sama Rana udah jadi pengganti vitamin C ini, eranya udah makin muda ya. Oke, ya kayaknya kita udah ini lagi-lagi waktu juga yang harus membatasi. Besok itu kita insya Allah akan sharing nih, cerita langsung dengan pelaku usahanya. Kita kedatangan nanti Mbak Diah Laili, nanti bisnisnya kita akan tanya langsung aja ya ke Mbak, saya panggilnya Mbak El besok. Mbak El ini juga pengusaha kopi juga, terus juga ada makanan juga. Nanti kita bisa share dia, dan mungkin teman-teman juga bisa setelah 9 hari ini dapat insight macam-macam, info macam-macam, ilmu macam-macam, mungkin bisa tanya juga ke Mbak El ini sebagai yang pelaku, gimana nih dibandingin sama yang kemarin pembicara sudah pada share gitu kan, ininya gimana, dia strategi ininya gimana, kalau ada ini gimana, mungkin semua bisa ditanyakan langsung, ngobrol santai aja sebagai penutup dari 2 minggu 10 hari acara bisnis camp kita kali ini. Jadi besok jangan sampai nggak join ya, kita sekalian closing.
sekalian benar-benar share, ngobrol real. Mungkin tadi yang soal logo bisa nanya real langsung gimana sih biar catchy dan lain-lain, karena langsung sama pelaku usahanya gitu.